Kak Panji, subhanallah, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih, Sama-sama, Kak. subhanallah. Pak Haiban telah mengundang saya kembali untuk berbagi cerita buat teman-teman di sini. Keren, anak-anak yang biasanya kan Kak Dwi kumpul di Masjid Falah ya setiap sebulan 2 kali. Dulu sebelum pandemi, tapi sekarang kita nikmati aja walaupun online ya, Kak Panji ya. Baik teman-teman semua, subhanallah, sudah ada 18 yang bergabung bersama kita semua. Senang sekali jadi bisa bertemu lagi dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan jaringannya semuanya lancar dan mudah-mudahan nanti ada 3 hadiah katanya tadi ya kata Kak Panji. Ada 3 hadiah yang mudah-mudahan nanti semoga beruntung buat teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita buka dengan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan baca salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kira-kira awal bulan yang lalu, hari Sabtu awal bulan yang lalu, di bulan Juni, Kak Dwi berbagi cerita sama teman-teman semua tentang Nabi Musa dan Bani Israel. Masya Allah. Itu bagaimana ya teman-teman, subhanallah, Nabi Musa itu begitu sabarnya menghadapi kaumnya sendiri, orang-orang Bani Israel. Mereka diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun, tiba-tiba ketika mereka melihat ada orang yang menyembah berhala, mereka minta dibuatin juga sama Nabi Musa. Bahkan ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka tinggal di negeri yang ditunjuk oleh Allah, negeri Palestina, mereka nggak mau karena di dalamnya ada orang-orang yang kuat, ada orang-orang yang jahat. Padahal kata 2 orang pengikut Nabi Musa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk lewat gerbang utama pasti menang. Tuh, Allah janjikan kemenangan tapi mereka nggak mau. Bahkan mereka menghina Allah dan nabinya. Mereka mengatakan begini, wahai Musa, pergilah bersama Tuhanmu, berperanglah bersama mereka, kami nunggu di sini. Kalau menang, nanti kami ikut masuk ke dalam. Tuh, teman-teman, Masya Allah. La hawla wala quwata illa billah. Makanya, kisah Nabi Musa ini termasuk yang paling banyak yang diceritakan di dalam Al-Quran. Karena betapa sabarnya Nabi Musa menghadapi kaumnya sendiri. Nah, hari ini Kak Dwi mau berbagi kisah sama teman-teman semua tentang satu surat yang diceritakan secara utuh tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Teman-teman pasti tahu dan masih ingat bagaimana Nabi Yusuf ini terkenal dengan apa? Ketampanannya, kegantengannya. Bahkan dalam hadis tentang Isra dan Mi'raj, kata Rasulullah SAW, ketika melihat Nabi Yusuf, kalau seandainya ketampanan atau kegantengan itu sebuah lingkaran, maka ini kalau dari ini ya, manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, kalau ketampanan itu sebuah lingkaran, maka setengah ketampanan itu milik Nabi Yusuf. Oh, Masya Allah, betapa tampannya, betapa gantengnya Nabi Yusuf. Diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala wajah yang tampan, yang ganteng, tapi tidak membuat Nabi Yusuf sombong, teman-teman. Tidak membuat Nabi Yusuf merasa dirinya lebih daripada yang lain. Nah, kisah itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di satu surat. Suratnya langsung nama beliau, yaitu surat Yusuf. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada nama-nama surat yang artinya nama nabi. Contohnya tadi surat Yusuf. Apalagi surat yang lain? Misalnya surat Ibrahim. Nah, terus apalagi? Surat Nuh, surat Hud, surat Muhammad, surat apa lagi ya? Surat Yunus. Masya Allah. Ada nggak surat Musa? Surat Musa nggak ada, walaupun Nabi Musa diceritakan termasuk yang paling banyak di dalam Al-Quran. Tapi Allah pasti punya maksud-maksud tertentu kenapa nama surat itu diberikan nama dengan nama-nama Nabi. Nah, kisah tentang Nabi Yusuf itu diceritakan secara utuh di dalam satu surat itu. Kalau kita menyimak tentang kisah Nabi Musa, tentang kisah Nabi Ibrahim, kisah tentang Nabiullah Adam, itu pasti ada di beberapa surat. Mereka terpencar di beberapa surat. Tapi khusus tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam itu diceritakan khusus di satu surat, yaitu surat Yusuf. Bagaimana awal ceritanya? Nah, Yusuf alaihissalam itu di dalam Quran surat Yusuf itu berawal dari sebuah mimpi. Jadi teman-teman, Nabiullah Yakub alaihissalam yang tinggal di negeri Palestina,
mempunyai 12 putra, 12 anak laki-laki. Di antaranya adalah Yusuf alaihissalam. Yusuf ini anak yang keberapa? Anak yang ke-11. Dia nanti punya adik yang satu ibu yang bernama Bunyamin. Nah, teman-teman semua, 12 anak ini tinggal bersama ayahnya dan keluarganya dan ibunya. Mereka tinggal di negeri Palestina. Nah, ternyata memang teman-teman semua, tidak semua para nabi itu mereka hidup berkecukupan. Kadangkala Allah memberikan ujian kepada mereka dalam bentuk kekurangan. Tapi dalam rangka memuliakan mereka, karena mereka para nabi dan rasul adalah orang-orang yang sabar. Orang-orang yang tidak pernah berputus asa dalam ujian apapun. Nah, Nabiullah Yakub alaihissalam mendapatkan ujian bersama keluarganya itu hidup dalam kekurangan. Tapi mereka adalah orang-orang yang bersyukur, walaupun nanti ya di sini diceritakan awal kisah ini di dalam surat Yusuf itu ketika Yusuf kecil bercerita kepada ayahnya, yang seorang nabi juga namanya Nabiullah Yakub alaihissalam. Apa yang diceritakan oleh Yusuf kecil kepada ayahandanya? Yusuf mengatakan, wahai ayahku, aku bermimpi. Mimpinya ini aneh sekali, tidak seperti biasanya. Apa mimpinya teman-teman? Ada 11 bintang, 1 rembulan, dan 1 matahari. Semuanya bersujud kepadaku. Apakah arti dari mimpiku ini, wahai ayah? Nah, teman-teman, subhanallah ya. Ternyata Nabi Yusuf itu termasuk yang dekat kepada ayahandanya. Dekat kepada ayahnya. Bahkan sampai persoalan mimpi aja cerita sama ayahnya. Teman-teman, kalau mimpi ceritanya sama siapa? Jangan cerita sama ini ya. Jangan cerita sama sembarang orang ya. Kalau Nabi Yusuf mencontohkan bercerita kepada ayahnya, bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, kenapa aku bermimpi aneh? Ada 11 bintang, ada 1 rembulan, ada 1 matahari, semuanya bersujud kepadaku. Ada apa gerangan mimpi ini? Maksudnya mimpi ini apa, wahai ayahanda? Dan apa jawaban ayahandanya? Nabiullah Yakub alaihissalam. Ayahnya menjawab cukup aneh juga, teman-teman. Tidak menafsirkan, tidak menceritakan arti dari mimpi Yusuf tadi. Pada Yusuf kecil, dia cuma mengatakan begini, wahai Yusuf anakku, jangan engkau ceritakan mimpimu kepada siapapun, termasuk kepada saudara-saudaramu. Jadi, seakan-akan gini teman-teman, seakan-akan ayahnya ini mempunyai isyarat bahwa Nabi Yusuf ini kelak akan mendapatkan kedudukan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang itu mungkin membuat nanti ya, membuat orang-orang saudara-saudaranya merasa iri dengan kedudukan itu. Makanya ayahnya Nabiullah Yakub itu berpesan kepada Yusuf, jangan engkau ceritakan kepada siapapun mimpimu ini. Jadi bertanya untuk mengetahui apa maksud mimpinya, tapi malah dijawab seperti itu. Dan Yusuf tentulah anak yang berbakti, anak yang taat kepada orang tuanya, khususnya kepada ayahnya yang juga seorang nabi utusan Allah. Dan apalagi ayah mengatakan sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Jadi seakan-akan memang nanti akan ada peran setan, peran iblis yang memang dia ini udah bersumpah ketika terusir dari surga bahwa dia akan menggoda manusia. Semuanya akan digoda, semuanya akan disesatkan, semuanya akan dicari supaya menjadi temannya dia nanti di akhirat di neraka. Maka dia selalu berusaha. Maka keluarga Nabi pun itu digoda sama iblis, digoda sama setan. Masya Allah. Jadi teman-teman semua, diingatkan oleh ayahndanya, jangan pernah ceritakan kepada siapapun, karena sesungguhnya nanti saudara-saudaranya akan membuat tipu daya. Dan setan adalah musuh yang nyata bagi yang jelas untuk kamu. Jadi teman-teman, Nabiullah Yakub ini seakan-akan ingin memberi pelajaran kepada Yusuf bahwa ini tadi ya isyarat bahwa Yusuf kelak akan mendapatkan kedudukan istimewa. Apa itu? Kelak dia akan menjadi nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kalau para nabi dan rasul itu pasti nanti ujiannya berat. Jadi sudah disiapkan nih oleh ayahnya, jangan cerita kepada siapapun.
Walaupun nanti akhirnya teman-teman bahwa tanda-tanda kenabian itu adalah mimpi yang benar. Ya dulu Rasulullah itu ketika sebelum mendapatkan wahyu di Gua Hira itu pernah bermimpi beberapa kali. Dan mimpi para nabi tentunya adalah mimpi yang benar. Begitu juga tentang mimpi Yusuf kecil ini yang diceritakan kepada ayahandanya bahwa itu adalah mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, ternyata karena Nabi Yakub ayahandanya ini mengetahui mimpi tentang Yusuf yang tadi diceritakan, maka tentulah ayahandanya Yakub mempunyai perhatian yang sangat lebih kepada Yusuf alaihissalam, kepada Yusuf kecil ini. Saudara-saudaranya yang 10 orang itu merasa bahwa ayahnya itu pilih kasih. Kenapa yang disayang ini Yusuf? Kenapa selalu mendapat perhatian Yusuf? Padahal teman-teman tahu Yusuf ini adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang sangat sayang kepada ayahnya, selalu membantu. Kalau kita nih teman-teman, kita sayang sama ayah, kita sayang sama ibu, sama umi, sama abi, sama ayah, sama bunda, sama bapak, sama ibu. Terus kita selalu mengikuti apa perintah mereka. Tentunya perintah yang baik ya. Kalau disuruh sholat, kita sholat. Disuruh mengaji, kita mengaji. Disuruh belajar, kita belajar. Disuruh membantu mereka, bahkan tanpa disuruh kita membantu mereka. Pasti orang tua kita akan sayang kepada kita kan? Tapi coba sebaliknya. Kalau misalnya kita suka melawan, kita suka marah-marah, kalau disuruh kita banyak alasan, kira-kira apakah orang tua kita akan sayang? Nah, di antara ke-12 anak itu, Yusuf ini yang paling sayang kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ayahnya. Nah, 10 orang ini, 10 saudara Yusuf ini, kakaknya, 10 kakaknya Yusuf ini merasa iri terhadap Yusuf yang disayang sangat berlebih dari ayahnya. Tapi sayangnya nih teman-teman, bukan berarti Nabi Yakub ayahnya itu tidak berlaku adil ya. Tidak. Jadi kalau kita punya saudara-saudara nih, misalnya seperti Yusuf, kita punya saudara, punya kakak, punya adik. Kalau ada di antara kita yang disayang melebihi, pasti karena ada kebaikan yang kita berikan kepada kedua orang tua kita. Makanya berlomba-lombalah kita dalam kebaikan. Gimana caranya supaya kita menjadi anak kesayangan? Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berlomba-lombalah mencintai kedua orang tua kita. Kalau semuanya baik, disayang semuanya, Masya Allah. Jadi, subhanallah, ke-10 saudara Yusuf ini merasa perlakuan ayahnya tidak adil. Jadi mereka merasa iri, kok Yusuf lebih disayang sih daripada kita semua. Jadi mereka sampai mengatakan ayahnya ini keliru, ayahnya ini salah, harusnya kalau sayang semua. Tapi kan teman-teman ya, bukan berarti Nabi Yakub ini tidak adil dalam memberikan sesuatu kepada anak-anaknya. Pasti diperlakukan dengan adil. Cuman rasa sayang pasti ada berlebih. Ya, apalagi Yusuf tadi menceritakan tentang mimpinya dan ayahnya melihat isyarat ini adalah isyarat dari Allah. Dia akan ditinggikan derajatnya, dia akan menjadi nabi utusan Allah. Maka tentunya harus mendapatkan bimbingan yang spesial dari ayahnya, subhanallah. Nah, teman-teman semua, 10 saudara Yusuf ini, kakak-kakaknya nih, mereka kemudian menyusun sebuah rencana. Tahu gak rencananya apa? Jadi teman-teman, mereka ingin melakukan sesuatu terhadap Yusuf. Jadi ini karena ya, ini teman-teman bayangkan, karena kondisi keluarga mereka dalam keadaan yang kekurangan, bahasa sederhananya kira-kira dalam keadaan miskin, maka setiap ada makanan itu pasti dibagi sesuai dengan jumlah anggota keluarga kan ya. Misalnya gini, kalau Kadwi dulu nih, Kadwi itu 3 bersaudara dulu. Jadi ayah Kadwi itu kalau pulang dari kerjaan tuh suka bawa makanan, suka bawa kue. Ketika pulang itu, kuenya itu dibagi 3. Pada kakak, Kadwi, pada adik. 3. Nah, kalau nih, bayangkan teman-teman kalau keluarga Nabi Yakub itu, mereka punya makanan kan berarti harus dibagi berapa? Dibagi kepada kedua orang tuanya, dibagi kepada ke-12 anaknya. Jadi, setiap orang akan mendapatkan jatah. Nah, mereka berharap, kalau seandainya Yusuf tidak ada, maka mereka bisa mendapatkan bagian yang lebih besar. Maka kemudian mereka melakukan sebuah pertemuan, mereka melakukan sebuah rapat. Apa yang akan mereka lakukan kepada Yusuf? Maka di antara mereka ada yang mengatakan, kita bunuh saja. Oh,
Ada yang merencanakan pembunuhan, padahal saudaranya sendiri, teman-teman. Padahal adiknya sendiri. Tapi ada yang menentang. Kita buang saja. Kalau dibuang nanti dia bisa kembali lagi. Mereka bingung. Ada yang mengusulkan untuk membunuhnya. Ada yang mengusulkan untuk membuangnya. Kalau membunuh, pastilah nanti suatu saat akan ketahuan. Kalau dibuang, jangan-jangan nanti dia akan kembali lagi. Maka kemudian ada di antara mereka yang mengusulkan, bagaimana kalau kita masukkan saja Yusuf ke dalam sumur? Di mana sumur itu yang biasa dilewati oleh para musafir. Jadi, kalau nanti ditemukan oleh musafir, dia akan dibawa oleh musafir tadi. Kenapa, teman-teman? Karena biasanya, kalau ada musafir yang menemukan seorang anak yang tidak jelas dia asalnya dari mana, dia tinggalnya di mana, dan dia tidak mengetahui rumahnya di mana, maka dia akan dianggap menjadi apa? Dianggap menjadi budak. Itulah rencana saudara-saudaranya. Mereka kemudian menghadap kepada ayahnya, Nabiullah Yakub alaihissalam. Mereka merayu gimana caranya supaya Yusuf bisa diajak mereka untuk bermain. Bahasa mereka seperti itu. Atau diajak untuk ikut mereka menggembala kambing. Masya Allah. Mereka merayu tuh. Sampai kemudian kayak ada firasat gitu ketika mereka bertanya kepadanya, wahai ayahanda, izinkan kami mengajak Yusuf untuk bermain bersama kami. Kasihan dia. Selalu melayani engkau lebih daripada kami melayani engkau. Jadi ini teman-teman, karena Nabi Yusuf ini waktu kecilnya itu selalu melayani kedua orang tuanya, selalu melayani ayahnya. Jadi kadang-kadang dia nggak sempat bermain. Karena begitu sayangnya kepada ayahnya. Maka nih kakak-kakaknya nih, merayu kepada ayahandanya supaya Yusuf diizinkan untuk bisa bermain bersama mereka. Tapi kayak ayahnya Yusuf ini yang bernama Yakub alaihissalam ini seakan-akan punya firasat. Apa firasatnya? Aku sedih dan khawatir seandainya nanti Yusuf dimakan serigala. Jadi khawatir nanti kalau kalian ajak bermain, kemudian suatu saat kalian tinggalkan sendiri, kemudian nanti Yusuf dimakan serigala. Terus apa jawaban kakaknya? Nggak mungkin lah ayah, nggak mungkin kami meninggalkan Yusuf sendirian. Kami kan kakaknya sendiri. Apakah ayah tidak percaya kepada kami? Nah, ini teman-teman, begitu meyakinkan mereka, meminta izin kepada ayahandanya untuk mengajak Yusuf kecil bermain bersama mereka. Padahal tadi ya ayahnya tuh kayak merasa punya firasat gitu. Jangan-jangan nanti Yusuf akan pergi meninggalkan dirinya. Dirayu terus sampai akhirnya, baiklah, aku izinkan kalian membawa Yusuf untuk bermain bersama kalian. Subhanallah, teman-teman, sampai nih kakaknya nih, mereka pada meyakinkan bahwa mereka tidak akan meninggalkan Yusuf. Mereka orang yang bertanggung jawab, kira-kira begitu. Nggak mungkin akan menelantarkan Yusuf, nggak mungkin akan meninggalkan sendirian. Maka singkat cerita, teman-teman, kemudian Nabiullah mereka nih 10 kakaknya ini kemudian membawa Yusuf untuk pergi bermain. Teman-teman, ketika jadi bermainnya itu nggak di lokasi yang dekat, karena yang dulu yang namanya menggembala kambing itu harus mencari padang rumput yang rumputnya subur gitu, yang banyak tanamannya. Mereka kemudian pergi ke tempat yang jauh lah. Yang mereka sudah pikir kalau misalnya nanti Yusuf ditinggal sendirian, dia tidak akan mungkin bisa pulang kembali ke rumahnya. Maka teman-teman terinspirasi dari kekhawatiran ayahnya tadi. Tadi ayahnya bilang apa? Aku sedih dan khawatir kalau nanti seandainya Yusuf itu dimakan serigala. Maka teman-teman mereka kemudian menangkap Yusuf kecil, kemudian dibuka bajunya, kemudian benar Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Teman-teman bayangkan seorang anak kecil sama kakaknya sendiri dimasukkan ke dalam sumur,
nggak pakai baju, jadi bajunya dibuka. Ketika dimasukkan ke dalam sumur itu, dia nggak bisa apa-apa, cuman bertanya-tanya, kenapa aku dimasukkan ke dalam sumur? Semua kakaknya nggak ada yang menjawab. Setelah Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, apa yang dilakukan oleh 10 kakak Yusuf ini? Mereka kemudian melumuri baju Yusuf itu dengan darah domba yang mereka sembelih. Dengan salah satu hewan gembalaan mereka yang tadi ikut bersama mereka. Dan mereka kemudian pulang sambil menangis. Tentunya nangisnya pura-pura. Tapi begitu meyakinkan. Mereka mengatakan, wahai ayahanda, mohon maaf. Ternyata benar. Yusuf dimakan serigala. Tuh teman-teman, Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Jadi ini teman-teman, mereka tuh seakan-akan nih firasatnya Nabi Yakub tadi sebagai ayahnya, jangan diajak nih Yusuf, karena nanti dia khawatir Yusuf dimakan serigala. Ternyata itu malah menjadi inspirasi kakaknya tuh. Mereka kemudian melumuri baju Yusuf itu dengan darah domba, dan mereka mengatakan, dan mereka sengaja menunggu waktu malam hari. Tahu nggak kenapa? Supaya nggak ada kesempatan untuk mencari Yusuf. Kalau mereka datangnya sore atau siang, masih siang, pasti nanti disuruh sama ayah cari sampai Yusuf kembali. Mereka sengaja pulangnya itu malam hari. Sambil menangis mereka semua, wahai ayah, sambil membawa baju Yusuf yang penuh dengan darah. Yang darah itu sebenarnya bukan darah manusia, darah domba. Dan kemudian mereka menceritakan, mohon maaf ayahanda, sesungguhnya Yusuf telah dimakan serigala. Inilah buktinya. Teman-teman, apakah Nabi Yakub percaya? Nabi Yakub sebenarnya nggak percaya. Nggak percaya, teman-teman. Tapi bagaimana membuktikan bahwa Yusuf tidak dimakan serigala, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur? Nggak ada yang tahu. Sampai akhirnya dengan terpaksa kemudian ayahandanya Nabiullah Yakub alaihissalam mempercayai cerita mereka. Tapi sesungguhnya Nabi Yakub tuh tahu bahwa mereka tuh berdusta, berbohong. Teman-teman, ternyata sesuai dengan rencana mereka tadi, bahwa sumur itu memang sumur yang biasa dilewati oleh para musafir, para pedagang, yang kalau mereka ke tempat itu, mencari sumur itu biasanya tempat mereka istirahat, mengisi perbekalan air mereka, sampai kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Nah, ini nih teman-teman. Yusuf tinggal sendirian di dalam sumur. Bayangkan dalam keadaan dingin, di dalam sumur, nggak pakai baju, karena tadi bajunya diambil. Dia teriak, siapapun nggak ada yang dengar. Sampai kemudian suatu saat ketika ada musafir yang datang ke tempat itu, kemudian seperti biasa si bos pedagang ini menyuruh salah satu pembantunya untuk ambil air. Kendaraan kita, unta kita, kuda-kuda kita pasti butuh air. Ambil air. Nah, kalau dulu yang namanya sumur itu, ada yang ada embernya, ada timbanya, ada juga yang enggak. Nah ini teman-teman, ketika si pembantu pedagang ini menurunkan ember dengan tali yang panjang, dengan tali yang kuat, dia kemudian karena jadi menarik itu, ada yang aneh, kok beratnya beda ya? Ini berat air sama bukan berat air kayaknya, tapi dia mencoba terus naik ke atas. Jadi ternyata begitu ember itu jatuh ke bawah, itu ditangkap oleh Yusuf. Nah, kebayang nggak? Embernya itu besar ya, karena Yusuf nanti akan masuk ke dalam ember tadi. Maka begitu ditarik, walaupun si pembantu pedagang ini juga udah merasa aneh, kok beratnya beda ya, bukan seperti berat air, kok lebih berat dari biasanya. Tapi terus ditarik sampai kemudian begitu sampai di atas terkejut ya. Ada seorang anak. Maka kemudian anak itu yang tentunya Yusuf kecil itu dikeluarkan dari ember dan ditaruh di samping sumur. Yang membuat pembantu ini cerita kepada majikannya, Tuan, ada seorang anak. Kalau dia menjadi budak kita, pastilah harganya mahal. Tuan bisa lihat bagaimana anak kecil ini tampan luar biasa, ganteng. Jadi mereka tuh musafir ini kayak udah tahu ini kan kita nggak tahu ini anak siapa gitu ya.
Ini anak siapa kita temukan di dalam sumur, asal-usulnya nggak tahu siapa. Walau mungkin bisa ditanya, tapi bagaimana mempercayai perkataan seorang anak kecil? Maka teman-teman, singkat cerita kemudian Yusuf kecil ini dibawa oleh para musafir itu. Dibawa untuk dijadikan apa? Dijadikan budak. Kalau dijadikan budak berarti disuruh apapun harus mau. Maka selama perjalanan itu Yusuf itu menjadi budak para pedagang ini, para musafir ini. Jadi dia harus, nah teman-teman ini nih luar biasa. Yusuf tidak protes, Yusuf menerima dengan sabar status dia sebagai seorang budak. Nah, masih ingat kakak-kakaknya? Ternyata teman-teman, Masya Allah. Mereka penasaran apakah Yusuf itu masih hidup atau enggak. Maka kemudian di antara mereka ada yang kembali ke tempat itu, ke sumur tadi. Dan mereka melihat Yusuf udah nggak ada. Kalau dia mati di dalam sumur pasti ada jasadnya. Ini nggak ada. Berarti benar. Yusuf pasti sudah diambil oleh musafir. Dan mereka kemudian mencari tahu siapa yang membawa Yusuf ini. Sampai akhirnya ketemu juga teman-teman. Ketemu, Masya Allah. Jadi ini mereka memang kalau sudah mempunyai rencana jahat ya, itu mereka tuh benar-benar menyusun skenario yang luar biasa. Begitu ketemu nih sama musafir, apa kata mereka? Itu budak kami. Ya Allah. Jadi adiknya sendiri itu dibilang budak sama kakaknya. Itu budak kami yang kabur. Kalau kamu mau membawa dia, kamu harus tebus dengan uang. La haula wala quwata illa billah. Bahkan mereka ingin meraih keuntungan. Jadi sudahlah Yusuf dipisahkan dari ayahandanya, dimasukkan ke dalam sumur, dibuka bajunya tadi. Kemudian sekarang begitu udah ketemu nih teman-teman. Mereka mengatakan, itu adalah budak kami yang kabur. La haula wala quwata illa billah. Yusuf protes, Yusuf nggak protes teman-teman. Pasrah. Ini adalah bagian ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka singkat cerita kemudian para musafir itu membayar sejumlah uang kepada kakaknya Yusuf. Masya Allah. Jadi sudah lengkap nih. Sejak ditemukan sampai kemudian ditebus dengan uang kepada kakaknya, status Yusuf resmi sebagai budak milik mereka. Kalau dulu yang namanya budak itu bisa diperjualbelikan. Sama seperti kalau kita mengenalnya mungkin sekarang khodimat atau pembantu. Tapi kalau khodimat pembantu itu mereka bukan budak. Mereka mempunyai hak-hak yang sama seperti kita. Mereka butuh istirahat, mereka butuh makan, mereka butuh minum, mereka butuh upah, mereka butuh transport segala macam. Nah, kalau namanya budak, teman-teman, itu terserah tuannya. Kalau budaknya itu disuruh kerja apapun harus mau. Bahkan istirahatnya pun diatur oleh tuannya. Misalnya, punya budak, kamu hanya boleh tidur sehari semalam cuma 2 jam. Setelah itu kamu harus bekerja. Nah, itu suka-suka dia. Karena budak itu seperti hewan ya. Kalau kuda, unta, keledai, kira-kira seperti itu. Bisa diperjualbelikan. Maka teman-teman, sampailah pedagang itu, para musafir itu, di negeri Mesir. Masya Allah. Di sebuah kota besar, kemudian mereka yakin kalau Yusuf dijual ini pasti harganya sangat mahal. Apalagi mereka sudah mengetahui nih, selama perjalanan menemani mereka, Yusuf ini orang yang rajin. Kalau disuruh apapun, dia cekatan, dia cepat-cepat menuruti perintah tuannya. Rajin, cerdas, kemudian dia punya fisik apa tadi, wajah yang tampan, yang ganteng. Maka teman-teman kemudian ketika di pasar itu, mereka menjual Yusuf. Ayo siapa yang mau beli? Siapa yang mau dengan budak ini? Dia rajin, dia cerdas, dia pintar, dan dia tampan. Masya Allah. Maka dijual dengan harga yang tinggi. Sampai saking tingginya harga yang ditawarkan, itu nggak ada yang mau, nggak ada yang berminat. Nggak ada yang mau sampai ketika, ini kayaknya nggak laku nih, apa kita turunin aja gitu. Sampai kemudian datanglah seorang bangsawan, pegawai kerajaan di negeri Mesir itu,
itu melihat bagaimana Yusuf sebagai budak sedang diperjualbelikan. Nah, teman-teman, si orang bangsawan ini, dia salah satu pegawai kerajaan di negeri Mesir itu, dia sedang bersama istrinya. Istrinya bilang sama suaminya nih, bangsawan ini, namanya Al-Aziz, wahai suamiku, alangkah baiknya kalau seandainya anak itu, budak itu kita beli dan kita angkat menjadi anak, karena kita belum punya keturunan. Maka singkat cerita teman-teman, Al-Aziz yang terkenal bangsawan, orang kaya, pegawai kerajaan, itu membeli Yusuf, nggak pakai ditawar-tawar dengan harga yang mahal. Masya Allah. Kira-kira berapa ya harga yang mahal itu, sampai kemudian banyak orang-orang di pasar itu nggak ada yang mampu membeli kecuali Al-Aziz ini. Subhanallah. Sampai akhirnya teman-teman, transaksi terjadi, uang sudah diberikan, maka kemudian Yusuf kecil ini dibawa oleh Al-Aziz bersama istrinya untuk tinggal di rumahnya. Nah, ini teman-teman, ada satu pelajaran penting buat kita semua. Yang Kak Dwi ingin sampaikan kepada teman-teman semua, di antara alasan kenapa kakak-kakaknya Yusuf yang 10 orang itu ingin menyingkirkan Yusuf adalah karena mereka merasa iri. Yusuf itu lebih disayang oleh ayahandanya. Dan mereka berharap begini. Kan tadi ya Kak Dwi udah ceritakan, mereka ini 12 bersaudara. Artinya kalau mereka punya makanan pasti harus dibagi 12 kan? Nah, mereka berharap kalau berkurang satu, maka mereka akan mendapatkan bagian yang lebih besar. Kalau tadinya harus dibagi 12, sekarang Yusuf nggak ada, maka dibaginya menjadi berapa? Dibaginya menjadi 11. Itu harapan mereka. Tapi ternyata teman-teman, sebenarnya kalau kita mau ya, cukup kita bersyukur, maka itu udah cukup. Jadi kalau seandainya nih mereka tidak berpikiran seperti itu, kalau mereka mau bersyukur aja, dan mereka tidak mau menyingkirkan Yusuf seandainya ya, mereka bersyukur kepada Allah, maka sungguhnya itu cukup. Tapi apa yang terjadi? Karena mereka tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun nih teman-teman, walaupun mereka sekarang cuma bersebelas. Mungkin jatah mereka kelihatan lebih besar ya, kalau tadi 1/12, sekarang 1/11. Tapi kalau nggak bersyukur, tetap kurang. Lalu bagaimana dengan Yusuf? Yusuf yang disingkirkan oleh mereka, dibuang, dimasukkan ke dalam sumur, tinggal di dalam sumur, kedinginan, nggak pakai baju teman-teman, kemudian dijual, dan mereka tadi bilangnya gitu kan, dia adalah budak yang lari dari kami gitu. Artinya dia harus menjadi budak, dia harus bekerja ekstra keras, dan harus rela dijual. Tapi qadarullah, takdir Allah, Yusuf yang tadinya diirikan oleh saudara-saudaranya, sekarang tinggal di mana teman-teman? Dia tinggal bersama Al-Aziz, seorang bangsawan Mesir. Tinggal di sebuah istana yang megah, rumahnya orang kaya nih teman-teman ya. Dia diangkat menjadi anak. Bukan lagi statusnya sebagai budak. Dia diangkat menjadi anak. Artinya apa? Dia sekarang Yusuf mendapatkan fasilitas yang tidak pernah dia dapati sebelumnya. Kalau dulu dia tinggal bersama keluarganya, mungkin ya tadi ya teman-teman, tidurnya pun harus bersama saudara-saudaranya. Kalau rumahnya kecil berarti harus misalnya satu kamar ya ber-12 seperti itu. Tapi sekarang subhanallah, Allah itu maha baik, Allah itu maha membalas semua kebaikan. Sekarang Yusuf itu tinggal di sebuah istana, teman-teman. Kebayang nggak? Kalau Kak Dwi dulu pernah lihat film tentang Nabi Yusuf, walaupun nggak tahu itu versi mana gitu ya. Itu Yusuf itu tinggal jadi teman-teman bayangkan di dalam kamarnya itu ada kolam berenang. Kan berarti kamarnya aja gede banget tuh. Di dalam kamarnya aja ada kolam berenang, subhanallah. Enak banget ya. Jadi begitu bangun tidur bisa langsung berenang. Tapi Kak Dwi nggak mau dah. Kenapa? Ntar kalau bangun tidur langsung ke kolam berenang gitu, lalu bangun kecemplung, nggak bisa berenang, kelelem. Tapi subhanallah teman-teman, bayangkan coba kalau ada kamar yang di dalamnya ada kolam renang, berarti kan besar sekali. Itu baru kamarnya. Dan Yusuf mendapatkan fasilitas-fasilitas yang dulu tidak pernah dia dapatkan ketika dia tinggal bersama keluarganya.
hidup penuh dengan kemewahan. Teman-teman bayangkan, itu tidak membuat Yusuf lupa. Dia tetap bersyukur kepada Allah. Dia tetap berlaku baik kepada kedua orang tua angkatnya. Bahkan sampai-sampai nih teman-teman, karena kecerdasannya, kemudian ayah angkatnya nih Al-Aziz itu memberikan dia sebuah pekerjaan, mengatur administrasi. Karena tahu Yusuf adalah orang yang cerdas, yang cepat sekali kalau belajar itu cepat sekali. Kalau belajar A, dia cepat. Belajar B, dia cepat untuk memahami atau mengetahui isi pelajaran itu. Jadi luar biasa. Jadi sudahlah kemudian tinggal di sebuah istana, mendapatkan fasilitas yang sangat mewah gitu ya. Ya tinggal di rumah orang kaya, bayangin itu dulu tinggalnya bersama keluarganya mungkin dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan miskin. Kemudian Allah takdirkan, sekarang dia hidup mewah di sebuah istana. Jadi ini teman-teman, pelajaran yang ingin Kak Dwi sampaikan kepada teman-teman semua, kita nggak boleh iri sama siapapun, bahkan termasuk kepada anggota yang ada di keluarga kita. Jangan sampai kemudian, kenapa sih ayah ibu lebih sayang sama adik kita? Semua aja permintaannya diturutin. Nggak boleh iri teman-teman. Bisa jadi nih, bisa jadi. Kalau kita ngiri sama orang lain, ternyata Allah takdirkan dia mendapatkan rezeki yang lebih daripada kita. Nah, gimana caranya supaya kita mendapatkan rezeki yang lebih? Yang kalau kita bersyukur ditambah lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kan resepnya begitu. Barang siapa bersyukur kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmatku. Aku akan tambahkan rezekinya. Jadi kalau kita mau mendapatkan rezeki nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak bersyukur. Bukan banyak-banyak iri. Kok dia sekarang punya motor? Harusnya aku yang punya motor gitu, teman-teman. Enggak begitu. Ini saudara-saudaranya Yusuf ingin menyingkirkan Yusuf, ternyata Yusuf sekarang tinggal di istana. Bayangkan tuh teman-teman, kalau kita iri sama orang, jangan hati-hati, jangan-jangan orang yang kita irikan itu nanti dia lebih sukses daripada kita. Masya Allah, subhanallah. Nah teman-teman, singkat cerita, tinggallah Yusuf sekarang di sebuah istana Malik Al-Aziz dan mendapatkan sebuah jabatan, sebuah pekerjaan dari ayahanda angkatnya ya, untuk melakukan sebuah pekerjaan. Jadi teman-teman luar biasa. Nanti kelak Yusuf akan menjadi Perdana Menteri karena benar-benar cerdas. Nanti bisa menyelesaikan bahkan musim kemarau selama 7 tahun karena kecerdasannya Nabi Yusuf. Jadi memang dari kecil Nabi Yusuf rajin belajar, rajin bersyukur, tidak berputus asa, sabar teman-teman menghadapi ujian tuh. Tadi tuh sama saudara-saudaranya sendiri aja dibuang tapi dia pasrah. Dia tetap bersyukur kepada Allah sampai akhirnya sekarang tinggal di istana. Jadi teman-teman, kalau kita pengen disayang sama Allah, banyak-banyak bersyukur. Karena kita nggak tahu nanti kalau kita bersyukur itu, Allah akan berikan nikmat dari pintu yang tidak kita duga-duga. Bisa jadi dalam bentuk rasa aman, sehat, tidak pernah merasa susah, nikmat dalam beribadah. Tuh, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya yang tidak pernah kita duga-duga. Nah, teman-teman, apakah kemudian Yusuf sekarang tinggal di istana tidak ada ujian lagi? Ternyata ada ujian lagi, teman-teman. Jadi ternyata nih, teman-teman, setelah Yusuf itu, tadinya kan masih kecil ya, masih kecil tinggal di istana, lama-kelamaan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai kemudian Yusuf menjadi pemuda yang tampan luar biasa. Seperti yang Kak Dwi sampaikan tadi, teman-teman semua, bahwa Nabiullah Yusuf alaihissalam itu diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tentang Isra dan Mi'raj itu, kalau ketampanan itu sebuah lingkaran, maka setengah ketampanan itu milik Nabi Yusuf. Masya Allah. Ketika sudah menjadi pemuda yang ganteng luar biasa itu, sampai-sampai kemudian ibu angkatnya ini merasa tertarik. Sampai kemudian mengajak Yusuf untuk berbuat dosa. La haula wala quwata illa billah. Teman-teman, apa yang dilakukan Yusuf ketika ibu angkatnya sendiri mengajak untuk berbuat dosa, untuk berbuat maksiat? Maka Yusuf ingat pesan ayahnya bahwa jangan sekali-kali melupakan Allah. Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha mengawasi, Allah itu Maha menyaksikan, Allah itu Maha mengetahui. Seandainya engkau berbuat dosa, seandainya engkau berbuat maksiat,
maka Allah akan marah. Teman-teman, Nabi Yusuf, seorang pemuda yang ganteng, tampan, kemudian diajak berbuat maksiat oleh ibu angkatnya sendiri, diajak berbuat dosa, dia langsung teringat kepada ayahandanya. Maka kemudian dia menolak. Aku takut kepada Allah ketika diajak berbuat dosa oleh ibu angkatnya. Aku merasa takut kepada Allah. Terus teman-teman, dirayu, tetap Nabi Yusuf mengatakan, aku lebih takut kepada Allah. Maka kemudian teman-teman, karena dirayu terus, kemudian Nabi Yusuf berlari menghindar. Ingin keluar dari rumah itu. Karena kalau terus-terusan di dalam rumah itu, khawatir dia nanti akan terjebak. Maka kemudian dia berusaha keluar, tapi ternyata semua pintu sudah tertutup, semua jendela sudah tertutup. Dia kemudian mencoba terus gimana caranya supaya bisa keluar dari rumah itu untuk menghindar dari perbuatan dosa, dari perbuatan jahat, dari perbuatan maksiat yang diajak oleh ibunya sendiri. Sampai kemudian teman-teman, begitu sampai di sebuah pintu, tiba-tiba pintu itu terbuka dari luar. Siapa yang datang? Al-Aziz. Kaget. Begitu dibuka, tiba-tiba ada Yusuf. Kan tadi habis lari-lari ya teman-teman. Pasti ada keringatnya. Kaget, ada apa gerangan? Belum sempat Yusuf menjawab, tiba-tiba ibu angkatnya, istrinya Al-Aziz mengatakan, wahai suamiku, balasan apa yang layak diberikan kepada seorang anak yang sudah kita bantu, yang sudah tinggal, yang sudah kita berikan kebaikan selama di keluarga ini, kemudian dia membalas dengan perbuatan jahat. Balasan apa yang pantas? Wah, teman-teman mencoba memutarbalikkan fakta. Padahal yang ingin mengajak berbuat dosa siapa? Yang diajak siapa? Yang mengajak siapa? Tapi kemudian sebelum Yusuf menjawab, dia sudah menyatakan kepada suaminya, siapa hukuman apa yang pantas diberikan kepada seorang anak yang sudah kita bantu, yang sudah kita ajak tinggal di sini, dengan mengajak berbuat dosa, dengan mengajak berbuat maksiat. Marahlah Al-Aziz, teman-teman, sampai kemudian ini udah seakan-akan percaya. Sampai kemudian tiba-tiba nih teman-teman, Allah menunjukkan bahwa yang salah adalah istri Al-Aziz. Tahu nggak pembuktiannya gimana? Ada riwayat yang mengatakan, ada disuruh melihat siapakah yang mengajak berbuat jahat. Kalau ini dalam satu riwayat ya, kalau robeknya di belakang, maka yang mengajak berbuat dosa atau berbuat maksiat bukan Yusuf. Tapi kalau robeknya di depan, maka yang mengajak berbuat dosa atau berbuat maksiat adalah Yusuf. Ternyata setelah diperiksa, yang robek itu baju belakangnya Yusuf. Nggak ada yang bisa membantah, dan Allah memberikan petunjuk bahwa yang salah adalah istrinya sendiri. Tapi teman-teman, kan nggak mungkin ini dibawa ke pengadilan kan? Kenapa? Nanti akan tersebar bahwa keluarga dari Al-Aziz ini, terutama istrinya, ingin mengajak berbuat dosa kepada anak kandungnya, kepada anak angkatnya sendiri. Wah, itu nanti bisa jadi aib. Maka kemudian teman-teman, sampai Al-Aziz berpikir apa yang harus dia lakukan. Sementara di luar berita itu udah, walaupun tidak sampai ke pengadilan, ternyata beritanya udah sampai di luar. Apa berita yang sampai keluar yang kemudian menjadi pembicaraan di kota itu? Bahwa istri Al-Aziz ini kok sampai ingin berbuat dosa kepada anak angkatnya sendiri. Apa yang menjadi alasan dia? Maka kemudian teman-teman, istrinya Al-Aziz ini, ibu angkatnya Nabi Yusuf ini kemudian gimana caranya ya supaya membuktikan kepada mereka bahwa memang Yusuf ini punya keistimewaan.
Apa tadi keistimewaannya? Yaitu tadi apa? Ketampanan yang luar biasa. Kata Rasulullah, seandainya ketampanan itu adalah sebuah lingkaran, setengah lingkaran itu milik Nabi Yusuf alaihissalam. Sisanya itu dibagi-bagi. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, dibagi-bagi itu. Jadi teman-teman kalau lihat artis-artis Korea, artis-artis di televisi, itu kalah ganteng sama Nabi Yusuf. Mereka tuh cuman sepersekiannya. Cuman sepersekiannya. Sementara Nabi Yusuf setengah lingkaran ketampanan miliknya. Subhanallah. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh istrinya Al-Aziz ini? Maka kemudian dia mengundang, jadi kan kalau di apa namanya yang suka bergosip ya, yang suka ngomongin orang biasanya kaum wanita. Maka diundanglah seluruh wanita yang ada di kota itu untuk datang ke rumahnya Al-Aziz dengan undangan oleh istrinya. Teman-teman, begitu mereka datang, sudah disiapkan tempatnya. Mereka disiapkan ada sebuah tempat duduk, ada sebuah meja, dan ada buah-buahan di hadapan mereka. Mereka suruh berbaris di sana. Ini bayangkan teman-teman betapa rumah Al-Aziz itu besar banget ya. Sampai seluruh wanita diundang dan mereka duduk, di atasnya di depannya ada meja yang ada buah-buahan, dan di masing-masing mereka mendapatkan pisau untuk mengupas buah itu. Nah, teman-teman, semuanya udah duduk dengan rapi, buah-buahan sudah disiapkan, pisau sudah disiapkan. Artinya kalau mereka mau, siap dinikmati. Tapi sebelum dipersilakan, kemudian istrinya Al-Aziz ini berkata kepada Yusuf, wahai Yusuf, nanti aku akan memberitahukan kepadamu. Kalau aku perintahkan engkau untuk lewat di meja hidangan itu, maka engkau lewat. Cukup lewat aja. Nggak perlu bersuara, nggak perlu ngomong, nggak perlu berbicara. Cukup lewat aja. Maka teman-teman ketika istri Al-Aziz mempersilahkan kepada seluruh wanita, silakan menikmati hidangan buah-buahan yang telah aku siapkan. Masya Allah. Teman-teman, kalau bicara tentang buah-buahan, pasti ya kita tahu buah-buahan itu adalah makanan yang sehat. Makanan yang selain buah-buahan adalah salah satu makanan di surga, ya disebutkan di Al-Quran ada anggur, ada apalagi ada kurma, ada apalagi ada buah tin, terus ada apalagi pisang juga ada, masya Allah. Jadi kalau kita mau sehat banyak makan buah ya teman-teman, banyak makan buah. Jadi buah-buahan itu salah satu vitamin yang paling banyak yang bagus untuk kesehatan kita. Singkat cerita nih teman-teman, silakan menikmati. Maka kemudian mereka wanita itu yang di depannya sudah ada buah-buahan itu mengambil pisau dan mengupas. Maka kemudian teman-teman luar biasa, istrinya Al-Aziz ini kemudian, Yusuf keluarlah, berjalanlah melewati hidangan yang ada di tengah-tengah mereka. Maka teman-teman bayangkan Nabi Yusuf cuman keluar aja sebentar, cuman keluar melewati mereka, itu seluruh wanita yang mereka sedang mengupas buah-buahan itu semuanya kaget. Kaget kenapa? Karena merasa kagum dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai-sampai di antara mereka mengatakan, ini mah bukan manusia, ini mah malaikat. Masya Allah. Itu mereka matanya nggak berkedip teman-teman. Menyaksikan cuman Yusuf jalan doang, gitu jalan. Yusuf nggak bicara, Yusuf nggak ngomong, cuman jalan lewat doang. Nggak kayak jalannya Pragawati atau Pragawan ya teman-teman, jalannya pelan-pelan gitu. Ini jalan biasa. Itu mereka begitu melihat Yusuf, itu seakan-akan mereka sampai mengatakan, ini mah bukan manusia, ini pasti malaikat. Itu sampai mereka nggak sadar ketika melihat itu kan sambil tadi ngupas buahnya. Ini mah malaikat, bukan manusia. Sampai mereka nggak sadar kemudian mereka bukan mengupas buah. Tapi ngapain teman-teman? Mereka mengiris tangan mereka sendiri. Begitu Yusuf masuk lagi, mereka baru sadar ketika kemudian tangan mereka penuh dengan darah. Masya Allah. Tuh teman-teman, saking gantengnya Nabi Yusuf tuh, ya bayangkan aja tadi ya, setengah lingkaran itu ketampanan milik Nabi Yusuf. Teman-teman, Masya Allah. Sampai akhirnya Al-Aziz baru mendapatkan keputusan untuk Nabi Yusuf. Wahai Yusuf, kamu disuruh memilih. Apakah engkau
Mau mengakui bahwa engkau bersalah atau engkau tidak mau mengakui bahwa engkau tidak bersalah. Kalau engkau mengakui bersalah, maka engkau akan mendapatkan hukuman. Teman-teman, apa kata Nabi Yusuf? Dia mengatakan, wahai Tuhan, penjara lebih aku sukai. Maka teman-teman, akhirnya Yusuf dipaksa untuk mengakui sebuah perbuatan yang tidak pernah dia lakukan. Maka kemudian di pengadilan Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Teman-teman, apakah enak hidup di dalam penjara? Apalagi Yusuf sudah tinggal penuh dengan kenikmatan di istananya Al-Aziz. Tapi ternyata demi sebuah kebenaran, demi sebuah keyakinan tentang sebuah kebenaran, maka Yusuf rela mengakui bahwa dirinya harus mengakui. Walaupun tadi dia tidak melakukan perbuatan itu. Supaya apa? Supaya dia bisa keluar dari rumah itu. Kalau dia masih di rumah itu, dia khawatir nanti akan ada kesempatan berikutnya. Maka kemudian dia mengatakan, wahai Tuhan, penjara lebih aku sukai daripada tinggal di istana yang penuh dengan kemegahan ini. Teman-teman, itu kan pilihan ya. Tapi Yusuf menghadapinya dengan penuh kesabaran. Jadi dia nggak khawatir kalau walaupun nanti tinggal di penjara itu, tinggal dengan segala kesusahan, tinggal dengan segala keterbatasan. Ya kan kalau tadi tinggal di sebuah istana kan tinggalnya, bayangin ya, tadi di kamarnya itu ada kolam berenang gitu ya. Berarti kan kamarnya luas banget tuh. Apalagi istananya Al-Aziz. Sekarang dia harus tinggal di penjara yang mungkin sempit, kemudian berteman dengan orang-orang yang bersalah juga, sampai kemudian dia harus menerima kenyataan bahwa dia sekarang tinggal di sebuah penjara. Tapi teman-teman, jangan pernah berhenti berharap. Jangan berputus asa. Bersyukurlah, karena itu yang dilakukan oleh Yusuf alaihissalam ketika dia tinggal di penjara. Dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian dia bertemu dengan di dalam penjara itu, dia berteman dengan orang-orang yang mereka mendapatkan hukuman dari raja. Dan ini teman-teman, ini pertanda bahwa Yusuf tuh orang yang cerdas luar biasa. Jadi ada 2 orang temannya yang berada di dalam penjara ini, mereka bercerita tentang mimpi mereka kepada Yusuf. Ingat ya tadi di awal cerita tentang mimpi Nabi Yusuf. Sekarang di penjara, Yusuf mendengarkan cerita orang-orang yang tinggal bersamanya di dalam sebuah penjara. Mereka ini adalah pelayan raja yang dihukum. Di antara mereka ada yang hukumannya benar, ada yang hukumannya salah. Kemudian salah satu di antara mereka bercerita bahwa ia bermimpi memeras anggur. Yang satu lagi, aku bermimpi membuat roti, kemudian ditaruh di atas kepalanya. Jadi membuat roti, kemudian roti itu ditaruh di atas kepalanya. Kemudian ada burung-burung yang memakan roti itu dari atas kepalanya. Nah, teman-teman, kira-kira apa arti dari mimpi itu? Mereka bertanya kepada Yusuf, maksudnya mimpinya ini apa ya? Nah, teman-teman, Masya Allah. Betapa cerdasnya Nabi Yusuf, dia bisa menakwilkan mimpi. Dia bisa mengartikan mimpi dari 2 temannya yang tinggal di penjara itu. Dia mengatakan bahwa tafsir mimpi dari orang yang memeras anggur itu, bahwa dia kelak akan dibebaskan dan akan menjadi pelayan raja untuk membuatkan minuman. Jadi kalau dulu itu pelayan raja itu masing-masing. Khusus minuman, khusus yang menyediakan makanan, khusus yang menyediakan apalagi fasilitas membersihkan tempat tidur, khusus. Ada yang untuk koki di dapur, jadi khusus pelayan itu, makanya banyak banget ya teman. Kata Nabi Yusuf, nanti kamu akan dibebaskan dari penjara ini dan kamu akan kembali bekerja menjadi pelayan raja untuk menyediakan minum. Itu mimpi yang
orang yang pertama tadi, dia bermimpi memeras anggur. Kemudian bagaimana dengan mimpi yang tadi yang kedua tuh? Yang dia bermimpi dia membuat roti, kemudian rotinya ditaruh di atas kepala, kemudian burung-burung memakan roti dari atas kepalanya. Maka kemudian Nabi Yusuf mengatakan, sesungguhnya engkau akan dihukum mati. Kaget dia. Dan ternyata teman-teman, kenapa dia dihukum mati? Karena akhirnya ketahuan bahwa memang dia pernah ingin merencanakan pembunuhan terhadap raja. Maka singkat cerita, ini tadinya sampai ketakutan, aku nggak jadi mimpi deh. Kalau artinya adalah aku akan dihukum benar oleh raja, akan dihukum mati. Sebenarnya aku kemarin nggak mimpi begitu. Dia coba berbohong nih teman-teman. Masya Allah. Dan ternyata benar. Tidak lama kemudian, temannya yang di penjara itu, yang tadi bermimpi memeras anggur itu, kemudian dia dipanggil oleh raja dan dibebaskan. Tapi sebelum keluar, Nabi Yusuf mengatakan, nanti kalau engkau sudah keluar, ceritakanlah kepada Tuan Raja bahwa aku bisa menafsirkan mimpi, bahwa aku bisa menceritakan arti mimpi. Jadi dia berpesan tuh, kalau nanti kamu keluar, bisa bertemu dengan raja, ceritakanlah tentang aku. Sementara klien yang tadi tuh yang benar-benar akhirnya dia dikeluarkan dan dihukum mati. Subhanallah. Nah, teman-teman, apakah Yusuf kemudian akan keluar dari penjara? Ternyata belum selesai. Ternyata pelayan yang tadi bermimpi memeras anggur itu, begitu dia bebas, dia kembali bekerja melayani raja, dia lupa kalau dia harus bercerita kepada Raja Mesir. Dia lupa, benar-benar lupa. Atau memang dia sengaja lupa ya, Masya Allah. Jadi Yusuf tetap berada di dalam penjara. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Sampai kemudian teman-teman, sang raja bermimpi. Mimpinya aneh sekali. Apa? Jadi ini teman-teman luar biasa ya. Pertama kisah tentang di awalnya tadi mimpi Yusuf kecil yang bermimpi 11 bintang, 1 rembulan, 1 matahari semuanya bersujud kepadanya. Dan ayahnya tidak memberikan jawaban maksud dari mimpi itu. Karena nanti di akhir cerita baru ketahuan. Oh, maksudnya itu. Jadi Yusuf sampai saat itu dia tidak tahu arti dari mimpi. Kemudian ketika di penjara, 2 pelayan, 2 temannya di penjara itu bercerita tentang mimpi. Dan Yusuf menceritakan arti dari mimpi tadi. Dia akan bebas, yang mimpi memeras anggur, dan akan menjadi pelayan raja untuk melayani minuman raja. Sementara yang satu lagi dihukum mati karena dia memang terbukti kemudian sempat ingin meracuni raja supaya dia mati. Tiba-tiba sekarang raja ini bermimpi. Mimpinya aneh. Dan itu mimpinya itu membuat raja gelisah. Merasa tidak tenang, merasa galau. Apa mimpinya? Dia bermimpi ada 7 sapi gemuk. 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Nah, apa maksudnya? Kemudian dia bermimpi 7 tangkai gandum yang subur dan 7 tangkai gandum yang kering. Maksudnya apa? Yang itu karena mimpi itu berulang-ulang, raja itu merasa bingung, nih maksudnya apa mimpi ini? Dikumpulkan seluruh penasihat kerajaan, apa jawaban mereka? Ya Tuan Raja, itu mah bunga tidur. Itu mah mimpi biasa, nggak usah dipikirin. Masya Allah. Tapi karena mimpinya itu berulang-ulang, raja bilang, ini bukan mimpi biasa, harus ada yang bisa menceritakan arti dari mimpi ini. Kalian nggak bisa, kalian sudah aku bayar dengan bayaran yang mahal sebagai penasehat kerajaan, kalian sudah mendapatkan fasilitas, kalian nggak bisa mengartikan arti dari mimpiku ini, kata raja tadi. Masya Allah. Teman-teman, berita tentang mimpi raja yang aneh itu tersampaikan juga oleh pelayan tadi yang dia dulu di penjara bersama Yusuf yang kemudian dibebaskan dan kembali bekerja di istana. Dia ingat, aku baru ingat. Dia kemudian ceritalah kepada Tuan Raja. Tuan Raja, dulu aku pernah bermimpi di dalam penjara. Dan aku bercerita tentang mimpi itu kepada temanku di penjara. Dan beritanya dan artinya itu benar. Sepertinya dia bisa mengatasi, bisa menafsirkan, bisa menceritakan arti dari mimpimu, wahai Tuan Raja. Siapa dia? Maka kemudian dipanggillah Yusuf
keluar dari penjara. Tapi teman-teman, begitu dipanggil nih Nabi Yusuf, kemudian diceritakan tentang mimpi itu kepada Yusuf. Aku bermimpi aneh, 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Kemudian bermimpi ada 7 tangkai gandum yang subur dan ada 7 tangkai gandum yang kering. Apa maksudnya ini? Maka kemudian Yusuf menyampaikan arti dari mimpi itu. Ternyata artinya apa teman-teman? Bahwa kelak negeri Tuhan ini, negeri yang Tuan Raja pimpin ini, akan mengalami 7 musim, 7 tahun musim yang penuh dengan kesuburan. Dan kemudian setelah 7 tahun musim kesuburan itu, akan mengalami 7 tahun musim kemarau, musim paceklik. Kemudian ada 7 tangkai gandum dan 7 tangkai gandum yang subur dan ada 7 tangkai gandum yang kering. Maksudnya apa? Tuan Raja, ketika 7 tahun musim subur, maka Tuan harus membeli gandum-gandum yang dimiliki oleh rakyat Tuan. Disimpan di dalam lumbung-lumbung, di dalam rumah-rumah yang besar, sehingga nanti itu bisa mengatasi 7 tahun selama musim kemarau, musim paceklik. Teman-teman, Raja kemudian merasa mendapatkan informasi yang baru yang dia merasa, oh ini cerdas luar biasa nih Yusuf. Jadi emang teman-teman, Nabi Yusuf itu adalah orang yang cerdas, bagaimana yang tadi Kak Dwi sampaikan. Orang yang rajin belajar, cepat sangat. Kalau belajar tuh cepat banget gitu pahamnya. Ini perlu kita contoh nih, rajin belajarnya ya. Rajin belajarnya. Rajin bersyukur. Nah, tidak mengeluh terhadap ujian-ujian. Nggak pernah mengeluh teman-teman. Bersyukur kepada Allah terhadap apapun yang Allah berikan kepada dirinya. Maka singkat cerita teman-teman, benar. Kerajaan itu menjadi kerajaan yang 7 tahun mengalami musim subur dan 7 tahun mengalami musim kemarau. Dan Yusuf bilang, kalau engkau ingin mengatasi permasalahan-permasalahan di negeri ini, angkatlah aku menjadi kalau sekarang itu kira-kira menteri sosial lah, yang bisa mengatasi rakyat apa yang mereka butuhkan. Teman-teman, karena kecerdasannya kemudian Yusuf diangkat menjadi menteri, salah satu menteri dari di kerajaan Mesir itu. Ternyata benar strateginya apa yang dilakukan oleh Yusuf tadi. Dia mengatur semua ketika 7 tahun masa yang sangat subur, di mana gandum itu melimpah luar biasa, tanaman-tanaman semuanya hijau, kemudian setiap penduduk, setiap rakyat yang punya kelebihan itu dibeli oleh kerajaan. Jadi karena tadi Yusuf menjadi menteri sosial ya, semua kelebihan itu dibeli oleh kami. Dengan harga yang mahal, luar biasa ya teman-teman. Jadi para petani itu senang sekali tuh. Mereka punya kelebihan dan mereka nggak mungkin menampung di rumah mereka. Dan Yusuf membangun lumbung-lumbung, tempat-tempat penyimpanan gandum yang luar biasa. Semua kebutuhan pokok makanan yang bisa bertahan lama semuanya disimpan oleh atas perintah Menteri Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Teman-teman, benar ketika 7 tahun musim yang penuh dengan kesuburan itu, mulailah 7 tahun musim kemarau. Tiba-tiba ladang-ladang gandum mereka benar-benar tidak bisa menghasilkan panen luar biasa. Musim paceklik. Mereka tidak bisa. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Maka gandum-gandum yang tadi dibeli oleh Yusuf dari mereka nih, dari rakyat sendiri, itu dipenuhi, diberikan gratis teman-teman. Masya Allah. Maka rakyatnya tentu merasa senang. Jadi selama 7 tahun mereka mengalami musim kemarau, mereka nggak kekurangan sama sekali. Mereka tetap kebutuhan pokoknya itu tercukupi. Subhanallah, nih betapa cerdasnya Yusuf sampai kemudian diangkat menjadi menteri, salah satu menteri dalam kerajaan itu tadi. Nah, teman-teman, ternyata musim kemarau tidak hanya ada di Mesir, tapi sampai ke negeri-negeri yang lain, sampai ke negeri tempat saudara-saudaranya Yusuf,
yang tinggal di Palestina. Masya Allah. Teman-teman kan jadi ingat ya kemarin tentang Nabi Musa yang dari Mesir ke Palestina. Terus ini ternyata Yusuf sekarang tinggal di Mesir. Dan keluarga Nabi Yakub tinggal di Palestina yang sama-sama mengalami musim paceklik. Maka kemudian teman-teman, kan tadi Yusuf masih punya adik namanya Bunyamin ya, yang itu masih satu ibu dengan Yusuf. Maka kemudian Yakub ayahandanya memerintahkan kepada 10 kakaknya ini untuk pergi ke sebuah negeri yang di sana mereka masih punya kebutuhan. Kalau bertemu dengan mereka, kalau kalian membawa barang dagangan, mudah-mudahan nanti di sana bisa mendapatkan bantuan. Mendapatkan bantu. Jadi mereka tidak minta secara gratis ya. Jadi mereka membawa sesuatu dari rumah mereka yang mungkin bisa ditukar nanti dengan bahan makanan yang bisa mereka bawa pulang. Maka singkat cerita kemudian berangkatlah 10 saudara kakaknya nih berangkat ke negeri Mesir. Teman-teman, Masya Allah. Begitu datanglah mereka, Yusuf kaget. Ini kan kakak-kakakku nih, yang dulu mencelakakan aku masuk ke dalam sumur. Tapi Nabi Yusuf nggak dendam, teman-teman. Nggak kemudian langsung tangkap mereka dulu. Nggak begitu. Mereka mendapatkan perlakuan yang baik. Kakak-kakaknya nggak tahu kalau yang di hadapannya itu adalah seorang menteri gitu ya. Itu adalah adiknya yang dulu pernah mereka buang ke dalam sumur. Maka kemudian dilayani, kemudian barang mereka yang mereka bawa dari rumah mereka itu diterima, diberi kemudian dengan balasan yang lebih baik. Subhanallah. Diberi pelayanan yang luar biasa. Dilayani, intinya begitu. Sampai kemudian selama beberapa mereka bolak-balik itu, ketika sudah habis kebutuhan mereka, mereka balik lagi bertemu dengan Yusuf. Sampai kemudian Yusuf mengatakan begini, sebenarnya jumlah kalian berapa? Nah, ini teman-teman, kalian sebenarnya berapa bersaudara? Itu nih teman-teman, betapa jahatnya nih mereka kakaknya. Jadi mereka masih tetap aja cerita tentang kebohongan-kebohongan mereka. Jadi mereka mengatakan kami sebenarnya 12 bersaudara. 12 bersaudara, tapi satu saudara kami itu dia meninggalkan kami. Padahal bukan meninggalkan ya, tapi dibuang sama mereka. Dan mereka membahasakannya, oh, sekarang kalian ada 10, masih ada satu lagi yang tidak pernah kalian ajak. Siapa dia? Oh, dia saudaranya yang satu ibu, namanya Bunyamin. Baiklah, kalau begitu aku ingin melihat satu saudara kalian. Kalau kalian ke sini lagi, ajaklah dia bersama kalian. Teman-teman, pulanglah mereka, berceritalah kepada ayahandanya. Wahai ayah, kami tidak akan dilayani lagi. Kami tidak akan diberikan bantuan lagi sebelum kami mengajak Bunyamin adiknya Yusuf. Nah, teman-teman, ini ayahandanya nanti kayak nggak percaya gitu ya, karena dulu Yusuf juga mereka bilangnya begitu. Kami akan jaga. Mereka merayu terus. Tidak ayah, kami akan menjaga Bunyamin. Kami tidak akan melakukan seperti dulu kehilangan Yusuf. Mereka masih tetap menutupi kebohongan mereka. Mereka menutupi kejahatan mereka dengan kebohongan-kebohongan. Maka singkat cerita kemudian mereka berhasil merayu ayahnya untuk mengajak Bunyamin, adiknya Yusuf. Begitu sampai di istana, teman-teman, Nabi Yusuf kemudian, aku ingin bertemu secara khusus dengan adik kalian yang bernama Bunyamin. Teman-teman, begitu Bunyamin bertemu dengan Yusuf, dia juga bingung, ini siapa gerangan. Sampai kemudian Yusuf membuka mahkotanya, mahkota menteri, kemudian dipeluk Bunyamin. Aku adalah kakakmu Yusuf. Wah, mereka berpelukan, senang sekali. Sekian lama nggak ketemu, tiba-tiba mereka harus bertemu dengan kondisi yang seperti itu. Si Bunyamin ikut kakaknya gitu mencari bantuan. Ternyata saudaranya, kakaknya yang bernama Yusuf itu sudah menjadi menteri luar biasa. Tinggal di sebuah istana, Masya Allah. Dipeluk sampai kemudian, aku punya sebuah rencana, kata Yusuf. Untuk menahan kau tetap ada di negeri ini. Masya Allah. Apa rencananya, teman-teman? Begitu mereka sudah bersiap-siap, maka dimasukkanlah sebuah piala atau tempat minum dari emas ke kantongnya, ke tasnya milik Bunyamin.
Maka kemudian, sebentar, sebelum kalian pergi meninggalkan, kami kehilangan satu piala. Kayaknya ada di antara kalian yang mencuri. Mereka kaget. Loh, kami datang baik-baik dari negeri yang sangat jauh untuk meminta tolong sama Tuhan. Bagaimana mungkin kemudian kami ada yang menjadi pencuri? Baik, kita periksa aja satu-satu, kata Yusuf. Kita periksa tas kalian satu-satu. Kantong-kantong kalian kita periksa. Ternyata teman-teman begitu dijumpai di kantong di tasnya milik Bunyamin itu ada piala yang terbuat dari emas. Itu nih teman-teman, kakaknya masih jahat juga nih. Begitu ketahuan, kata mereka nih berbisik-bisik, si Bunyamin lagi. Nggak heran lah, dulu Yusuf juga suka mencuri. Wah, sampai kayak gitu teman-teman. Jadi mereka tuh masih nggak, masih apa ya, masih iri, masih dengki sama saudaranya sendiri. Sampai ketika Bunyamin itu ditemukan di dalam tasnya itu ada sebuah piala yang terbuat dari emas. Mereka mengatakan, nggak usah heran. Ya udahlah, biarin, ntar kita ceritakan apa adanya sama ayah kita. Maka Bunyamin ditahan di istana itu. Kemudian, Masya Allah, mereka pulang, berbohong lagi. Bukan berbohong sih, kali ini benar. Mereka menceritakan sebenarnya bahwa Bunyamin ditahan di kerajaan Mesir karena ketahuan mencuri. Ketahuan apa teman-teman? Mencuri. Padahal bukan mencuri ya, itu siasat Yusuf supaya Bunyamin itu bisa tinggal di sana. Maka teman-teman, Masya Allah, Nabi Yakub bilang, aku tidak ingin dengar alasan dari kalian. Susul ke negeri Mesir, jemput Bunyamin. Nggak tahu gimana caranya, jemput dia. Aku nggak mau kehilangan seperti Yusuf dulu ketika kalian mengajak untuk bermain. Mereka bingung, nggak punya alternatif lain, nggak punya solusi lain. Kemudian mereka berangkatlah ke negeri Mesir, memohon-mohon kepada Yusuf agar Bunyamin bisa diajak pulang sama mereka. Teman-teman, kemudian tersenyumlah Yusuf, dan dia mengatakan, kalian tidak mengenali aku? Masya Allah. Emang kamu siapa? Mereka masih bertanya-tanya. Akulah Yusuf yang dulu kalian buang, kalian masukkan ke dalam sumur. Nangis mereka, teman-teman. Apakah Yusuf dendam? Enggak. Yusuf mengatakan, hari ini kalian adalah saudaraku semua. Tidak ada lagi dendam di antara kita. Subhanallah. Maha Pemurah. Rajin belajar, pandai bersyukur, sabar, pemaaf. Walaupun tadi kakak-kakaknya tuh yang melakukan kejahatan, memasukkan dia ke dalam sumur, dan itu peristiwa itu nggak akan mungkin bisa dilupakan ya. Tapi Yusuf tidak dendam, teman-teman. Dia mengatakan, kalian adalah saudaraku. Jemputlah ayah kita. Tinggallah kalian bersamaku di negeri Mesir ini. Masya Allah. Dia mengatakan, aku bawakan bajuku, antarkan kepada ayah bahwa aku masih hidup. Masya Allah. Teman-teman, kakaknya nih pulang, membawa baju Yusuf. Sebelum kakaknya nyampe tuh, Nabi Yakub tuh, jadi teman-teman dulu, waktu kehilangan Yusuf itu, Yakub itu merasa sedih, karena anak kesayangannya, anak yang benar-benar mendapatkan perhatian yang khusus, karena memang isyarat mimpinya adalah kelak Yusuf akan menjadi Nabi utusan Allah, itu menangis teman-teman. Waktu itu ya kehilangan Yusuf sampai matanya buta. Betapa sedihnya. Maka ketika dibawakan baju itu belum sampai nih, kakaknya Yusuf belum sampai ke rumahnya, ke rumah Yakub. Itu Yakub seakan dalam, walaupun tidak bisa melihat, aku mencium kehadiran Yusuf, Masya Allah. Padahal belum nyampe teman-teman. Maka kemudian begitu hadir, baju itu diberikan kepada Yusuf, kemudian dicium oleh ayahandanya Yakub alaihissalam. Subhanallah, dengan izin Allah, kedua matanya yang tadinya buta bisa melihat kembali. Subhanallah. Ingat, dulu waktu Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, ada baju berlumuran darah, itu darah domba, diberikan kepada ayahnya. Ini Yusuf dimakan serigala. Sekarang diantarkan baju Yusuf yang dikenakan, berikan kepada ayah, sesungguhnya ini bisa menghapuskan kesedihan ayahandaku Yakub alaihissalam. Teman-teman, happy ending. Seluruh keluarga Yakub, seluruh keluarga Yusuf semua tinggal di negeri Mesir. Tinggal mereka bahagia, senang, hidupnya nggak lagi susah seperti dulu mereka hidup di negeri mereka di Palestina yang serba kesusahan. Teman-teman, itulah kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Dia tidak mengeluh, dia bersabar terhadap semua ujian yang Allah berikan kepada dirinya dan senantiasa bersyukur, dan Allah naikkan derajatnya.
menjadi seorang menteri di negeri Mesir. Nah, teman-teman, itulah cikal bakal kemudian orang-orang Bani Israel itu mereka tinggal di negeri Mesir. Nanti nih, dari Nabi Yusuf terus sampai ke Nabi Musa alaihissalam. Jadi orang-orang Bani Israel itu kemudian menjadi orang yang sukses karena diantaranya adalah kesolehan dan kerja keras Yusuf alaihissalam. Baik dia, tidak dendam kepada siapapun, ya, kepada Al-Aziz sekalipun, kepada ibu angkatnya sendiri, nggak pernah dendam, pada saudara-saudara yang mencelakakan dirinya dulu di waktu kecil, bahkan sekarang mereka tinggal di istana. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. 17.24, kita masih ada waktu 6 menit ya, Masya Allah. Nggak terasa cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam itu luar biasa, tentang kerja keras, tentang rajin belajar, tentang apalagi bersyukur, pandai bersyukur teman-teman. Banyak yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Demikian Kak Panji, demikian Pak Haiban, mudah-mudahan nanti bisa menjadi kita ambil banyak pelajaran dari kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Demikian Kak Panji, Kak dipersilakan lagi sama Kak Panji. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair Kak Dwi buat cerita tentang hidup ya. Ceritanya buat teman-teman panjang banget ya, dan itu udah detail mulai dari kaya-kayanya, akhirnya bisa jadi seorang menteri karena kecerdasan dan rajin belajar juga taat kepada orang tua. Jadi teman-teman nih, coba deh kita contoh bareng-bareng Nabi Yusuf. Mungkin dari teman-teman yang di sini nanti bisa jadi menteri juga, ada jadi menteri sosial atau menteri kesehatan ya. Kak Dwi kan sudah Ya, memberikan cerita yang baik sekali nih Kak Dwi. Boleh dong Kak Dwi kasih 3 aja pertanyaan untuk 3 teman-teman nih yang pintar-pintar semua. Nanti yang bisa menjawab insya Allah dapat hadiah dari aku. Berapa pertanyaan dah? 2 atau 3? 3 Kak Dwi. Oke, 3. Masya Allah, siap-siap. Ini ntar milihnya gimana nih milihnya? Milih yang berhak menjawabnya gimana? Nanti teman-teman yang bisa jawab punya 2 pilihan nih, bisa ditulis di kolom chat atau langsung raise hand. Iya ada contoh. Oke. Kalau gitu raise hand aja ya, cepet-cepetan ya. Oke, siap ya. Raise hand. Cepet-cepetan nih. Pertanyaan pertama. Siap ya. Pertanyaan pertama. Oh, ini raise hand-nya diturunin dulu. Ananda Adifa, coba diturunin dulu raise hand-nya. Oke, siap ya. Pertanyaan pertama. Dengarkan pertanyaan sampai selesai dulu ya. Dengarkan pertanyaan sampai selesai dulu, baru nanti yang mau jawab tinggal di raise hand ya. Pertanyaan pertama. Kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam adalah cerita tentang mimpi. Bahkan diawali dengan mimpi. Di tengah-tengah nanti mimpi bahkan diangkat menjadi menteri juga karena mimpi. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, apa mimpi yang pertama dia ceritakan kepada ayahnya? Silakan, raise hand cepet-cepetan. Set. Silakan Kak Panji, siapa yang berhak menjawab? Kak Panji masih di mute. Saya. Ya, Saya. Siapa Kak Panji? Ada Faiza ya? Faiza. Ya, Faiza. Boleh. Ayo coba jawab Faiza. Tadi apa? Aku tadi nggak dengar. Pertanyaannya adalah mimpi apa yang pertama kali diceritakan Yusuf kecil kepada ayahnya? Mimpi Yusuf melihat bintang dan bintangnya beribadah kepada Allah. Bintangnya ada berapa? Masih ingat nggak? Bintangnya Apa ya? Banyak. Ada banyak. Selain bintang ada apa lagi? Ada bulan. Apa lagi? Ada apa aja? Iya kan, ada bintang, ada bulan, ada apa lagi tuh yang kalau dia terbit dari timur, tenggelam di barat. Kalau siang-siang? Matahari. Ya, semuanya ngapain sama Yusuf? Beribadah.
Bersujud. 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 Oke, Masya Allah. Siapa nih yang menjawab nih? Faiza ya. Faiza kelas berapa sih? Kelas 1 SMA? Kelas SMP? 1. Atau Kelas SMP? 1. Maksudnya bukan kelas 1 SD. Oh, kelas 1 SD. Oke, selamat Faiza. Faiza tinggal di mana? Ah, Tinggal di mana? tinggal di Jakarta. Jakartanya mana? Bambu Apus, di Bambu Apus. Oh, Bambu Apus. Dekat ya sama Masjid Al-Falaya. Baik. Terima kasih Faiza yang sudah menjawab pertanyaan. Baik. Tadi Kak Dwi dapat pesan nih, katanya kalau bisa yang menjawab yang belum pernah jawab aja ya. Nah, Kak Dwi kan nggak tahu nih yang udah pernah jawab siapa. Jadi silakan nanti Kak Panji ya pilih. Nah, dipilih nanti siapa untuk pertanyaan kedua dan ketiga. Pertanyaan pertama tadi sudah Faiza ya. Baik, pertanyaan kedua. Siap-siap pertanyaan kedua ya. Kita raise hand, bisa. Tapi nanti tunggu kode dari Kak Panji dulu ya. Siapa yang akan menjawab pertanyaan? Siap. Pertanyaan kedua. Siap-siap. Pertanyaan kedua. Siapa yang masih ingat ketika Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, kemudian diselamatkan oleh musafir, oleh pedagang. Tapi kemudian Yusuf dijadikan apa? Nah, ada yang tahu? Silakan raise hand. Silakan Kak Panji, siapa yang berhak menjawab? Apa, Pak? Fatihah FFF yang kerudung biru. Oke, Fatihah FFFF. Mentari. Oh, namanya Mentari. Mentari. Namanya Mentari. Kan jawabannya Mentari. Oh, jawabannya Mentari. Jawabannya belum tepat, teman-teman. Tadi pertanyaannya ya, tadi ulangi lagi pertanyaannya. Ketika Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, kemudian diselamatkan oleh musafir, oleh pedagang. Tetapi dijadikan sebagai apa? Masa jawabannya Mentari? Oke, Fatia masih mau membetulkan jawabannya? Mesir. Hah? Mentari Mesir. Menteri Mesir. Belum tepat. Kan masih kecil Yusuf. Oke, Kak Panji gimana? Mau dilempar ke yang lain atau ganti pertanyaan? Boleh dilempar. Boleh, Oke, boleh. silakan. Siap. Yang mau menjawab? Oh, ini ada Muhammad Riyadi yang adik pakai kerudung merah. Merah. Namanya siapa? Masa namanya Muhammad Riyadi? Oke, silakan dibuka mic-nya. Muhammad Riyadi. Namanya siapa? Nah, Siapa? Namanya siapa? Terputus-putus. Namanya siapa, Dek? Yang kerudung merah, Muhammad Riyadi. itu ada. Dek, aku mati. Nama saya Raina. Namanya siapa, Dek? Oh, namanya Raina. Oh, Ya, Raina Raina. kelas berapa? Kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Jawabannya Yusuf diselamatkan dari dalam sumur, tapi dia dijadikan apa? Udah. Iya, betul. Subhanallah. Buat Raina ya, Raina kelas 1. Subhanallah. Pertanyaan terakhir ya. Siap-siap pertanyaan terakhir. Terima kasih Raina. Sudah menyimak, kalau jawabannya benar berarti tadi menyimak cerita dari Kak Dwi. Terakhir, pertanyaan terakhir. Oke, siap-siap ya. Pertanyaan terakhir, Kak Panji silakan disimak nanti siapa yang berhak menjawab. Oke, yang lain Kak Dwi dulu. Baik, pertanyaan terakhir. Kisah tentang Nabi Yusuf ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat apa? Gampang banget pertanyaannya.
Ada nih yang udah jawab nih. Kak Ilyas Tobing, boleh? Surat Yusuf. Yang namanya tulisannya Ilyas Tobing. Ilisia Tobing ya. Ini benar namanya. Oke, kelas berapa? Kelas 5. Oh, kelas 5. Jadi jawabannya surat apa? Surat Yusuf. Yakin? Oke, teman. Masya Allah, teman-teman, luar biasa. Jawabannya betul, Kak Panji. Ada 3 penanya yang tadi, 3 yang menjawab pertanyaan. Subhanallah. Buat teman-teman yang belum beruntung, nggak usah kecewa. Nah, nanti masih ada kuis-kuis lagi ya di pertemuan berikutnya. Baik, Kak Dwi cukupkan sampai di sini. Kak Dwi kembalikan lagi kepada Kak Panji. Aku mau bicara dulu. Pak Eza mau bicara apa? Oh, boleh. Pak Iza mau apa? Emang nanti ada hadiahnya? Ada dong. Jadi nanti Ini Kakak mau bilang sekarang. ya nanti Kak Panji akan menghubungi kalian di lewat grup WA ya nanti ya. Minta alamat kalian ya, nanti akan diantar langsung. Ya. Betul, nanti hadiahnya diantar langsung ke rumah kalian. Berapa? Apa? Ya, pokoknya Pak Eza tinggal tunggu aja di rumah, duduk yang manis, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersyukur, nanti hadiahnya akan dikirim langsung. Oke. Ya, silakan Kak Panji. Pak Iza. Ya. Untuk teman-teman nih yang udah bisa menjawab, ada Faiza, Raina, sama Ilya, nanti bilang ke mama papanya ya, untuk kasih tahu di nomor sekretariat kalau sudah bisa menjawab kuis pada hari ini. Sisanya dari Kak Dwi Kanvas. Nanti dari sekretariat akan diminta kok alamat-alamat teman-teman semua. Nanti insya Allah hadiahnya dikirim ke rumah teman-teman. Ditunggu ya hadiahnya. Tapi jangan lupa sambil nunggu itu harus bersyukur apa yang didapat, rajin belajar, bantu orang tua. Ingat pesan dari kisah yang disampaikan Kak Dila tadi. Kita tiru Nabi Yusuf supaya bisa sukses nantinya ya. Mungkin itu aja Kak Dwi. Tadi Pak Haiban sudah nitip pesan juga. Kalau untuk hadiahnya ini baru saya sampaikan. Oke, untuk kisah pada hari ini kita cukupkan ya teman-teman, dan kasih Kak Dwi kan. Insya Allah kita sambung di pertemuan-pertemuan selanjutnya, dan semoga kita bisa menghadirnya secara offline ya. Kayaknya lebih asik kalau offline nih. Iya, pengennya sih offline. Subhanallah. Oke, sekian dari kami. Saya sebagai host, mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang menyinggung perasaan dan sengaja. Maka untuk mencoba pertemuan pada hari ini, mari kita membaca doa, kafaratul majlis, dan baca alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Kak Dwi pamit ya semuanya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Di. Ya, sama-sama Pak Heban. Ya, sampai ketemu ya pekan depan. 2 pekan lagi bersama Kak Dwi terus. Siap. Setiap Sabtu ya. Gantian Kak Dwi sama Kak Uja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin Bapak sampaikan?